Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh sama-sama lagi bersekutu, bersama-sama memuji, menyembah Tuhan, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Ya, pagi hari ini kita datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita dilayakan, karena kita dikuduskan oleh kuasa darah Yesus untuk menghampiri tahta kasih karunia. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Oleh karena kuasa darah-Mu yang menguduskan kami, kuasa darah-Mu yang menebus hidup kami. Engkau layakkan kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Engkau layakkan kami untuk datang memuji, menyembah. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami naikkan pujian, penyembahan, pengagungan kami. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji. Hanya Engkau yang layak disembah. Hanya Engkau yang layak ditinggikan. Sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah
ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang sukar bagimu Tuhan, tiada yang sulit bagimu, bahkan tiada yang mustahil bagimu. Engkaulah pertolongan kami yang ajaib. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu bagi kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah, kami sembah, kami sembah Engkau. Kami muliakan nama-Mu, Yesus Tuhan. Meninggalkan kami, Engkau yang tidak pernah membiarkan kami, sebab Engkau Allah yang mengasihi kami. Kasih-Mu ajaib,
rahmat, semua karena kasih-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh memanggil-Mu ya Aba, ya Bapa. Karena Engkau mengasihi kami. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang ajaib. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikan
Engkau yang selalu ada bagi kami, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Sebab Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang tak pernah ingkar janji, Engkau Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Engkau berikan Yesus bagi kami, menebus hidup kami, menghapus dosa-dosa kami. Kau layakkan kami menjadi anak-anak-Mu. Untuk betapa hati kami bersyukur kepadamu, Tuhan. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, kami meninggikan nama-Mu. Bapa, kami bangga jadi anak-anak-Mu. Dan biarlah setiap kami menjadi anak-anak yang berkenan kepadamu. Anak-anak yang menyukakan hati-Mu. Karena kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami hidup berpadanan dengan firman-Mu. Sebab Engkau Bapa yang baik bagi kami. Sebab itu pagi hari ini kami buka hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman, sehingga kami percaya firman, dan kami melakukannya. Dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Hengki. Oke, terima kasih buat pagi hari ini. Kita menyambung perikop dari yang kemarin, yaitu di 1 Korintus 8 ayat 1-13, di mana Pak Ramli sudah membagikan kepada kita kalau Tuhan menerima kita apa adanya pada saat kita percaya kepada Dia. Maupun kita menjadi manusia berdosa sebelumnya, tapi Tuhan tetap menerima kita apa adanya. Di pagi hari ini kita akan membahas tentang persembahan berhala. Saya bacakan ayat 1-3 dulu ya. Tentang daging persembahan berhala kita, tahu. Kita semua mempunyai pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong. Tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan, sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Pagi hari ini, saya membagikan ada 2 jenis kategori manusia percaya kepada Tuhan. Pertama, yaitu orang yang memiliki pengetahuan, yaitu saya ilustrasikan orang yang sudah percaya kepada Tuhan dari sejak lahir sampai pada saat ini dia mengenal Tuhan. Dan juga satu lagi dikategorikan orang yang lemah, yaitu orang yang baru percaya Tuhan dari orang yang notabene-nya penyembahan berhala, baru percaya kepada Tuhan. Itu adalah orang yang lemah. Jadi di pagi hari ini, Rasul Paulus menjelaskan kepada setiap kita. Bagi kita adalah orang-orang yang lama atau orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus, kita tuh jangan sombong gitu loh. Mengenai pengetahuan kita, mengenai apa yang kita pahami sebelumnya. Dan juga di dalam 1 Korintus 8 ayat 3 ini, Paulus menjelaskan, sebenarnya bukan pengetahuan yang disombongkan, tetapi adalah kasih. Dia mengatakan, tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Jadi pagi hari ini
Kita tidak boleh sombong akan pengetahuan kita, akan pengenalan kita kepada Tuhan. Dan di ayat 4 mengatakan tentang hal makan daging, persembahan berhala, kita tahu. Kita tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging, ia itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan tidak untung apa-apa kalau kita makan. Jadi mengenai daging persembahan kepada berhala, Rasul Paulus menjelaskan kepada kita. Kita tuh kalau makan ataupun tidak makan, tidak membawa kita tuh lebih jauh atau lebih dekat kepada Tuhan. Tetapi kalau kita makan daging berhala, itu tidak ada apa-apanya. Karena kita tahu Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang menciptakan semua yang ada di alam semesta ini, bahkan yang ada di bumi ini. Kita tahu kita juga diciptakan oleh Tuhan. Dan juga setiap berhala-berhala yang ada itu tidak ada apa-apanya. Dan Rasul Paulus menjelaskan tidak ada apa-apanya dan tidak ada kuasanya di dalam berhala-berhala itu. Hanya bagi orang-orang yang lemah, yang seperti tadi saya katakan, orang-orang yang baru percaya kepada Tuhan, yaitu orang-orang yang penyembah-penyembah berhala yang baru percaya pada Tuhan, apabila mereka memakan daging persembahan kembali, mereka itu akan teringat dengan berhala-berhala mereka. Dan itu mereka akan merasa bersalah gitu loh. Seperti di ayat yang ke-10 yang mengatakan begini. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu, melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Jadi, makanan yang berhala itu, saat orang-orang yang lemah memakannya, mereka tuh akan merasa mengikuti penyembahan-penyembahan yang pernah mereka lakukan. Dan juga membuat hati mereka tuh seperti saya tadi mengatakan, yaitu bersalah kepada berhala-berhala mereka, di mana mereka meninggalkannya. Dan Rasul Paulus mengatakan di ayat ke-13, ini adalah sesuatu yang Rasul Paulus pegang, yaitu karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Jadi Rasul Paulus menjelaskan apabila kalau daging yang dimakannya itu membuat orang lain jatuh ke dalam dosa, maka dia tidak akan memakan daging lagi seumur hidup gitu loh. Jadi yang saya dapatkan di pagi hari ini yaitu bukan masalah makan daging ya. Saya ilustrasikan begini. Apabila ada satu orang yang sudah kenal Tuhan Yesus dari sejak lahir, bahkan sudah pengerja gitu,
sudah kenal lama di dalam Kristen, pada saat dia datang ke gereja, dia duduk, dia beribadah, tapi dia tidak sungguh-sungguh gitu loh di hadapan Tuhan. Padahal kita percaya kalau kita pada saat 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan itu sendiri hadir di tengah-tengah kita. Tapi orang yang lama ini malah asik-asik ngobrol, main handphone misalnya. Itu ada orang yang baru datang gitu loh, atau jiwa baru yang baru hadir kan. Awalnya mereka juga kusuk menyembah Tuhan karena pada umumnya orang-orang yang penyembahan berhala itu memang datang kepada Tuhan itu dengan sungguh-sungguh gitu loh. Yaitu pada saat mereka sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, tapi mereka melihat orang sebelahnya, orang yang sudah lama kenal Tuhan, tapi dia asik ngobrol, asik main handphone gitu kan. Itu yang membuat mereka, oh iya, ternyata di dalam gereja ini bisa ya main handphone gitu ya. Nah, itu yang menjadi batu sandungan gitu loh, membuat mereka tidak sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, tidak menghargai Tuhan gitu loh. Dan seperti Rasul Paulus mengatakan kalau memang makan daging itu membuat orang lain berdosa, dia tidak makan daging. Jadi gini, kalau memang handphone kita itu membuat orang lain berdosa, kita lebih baik kita tinggalkan handphone di rumah, kita bawa Alkitab, buku gitu loh. Supaya orang yang baru kenal Tuhan tuh melihat kita tuh benar-benar datang ke gereja itu menghargai Tuhan. Pas saat kita berdoa tuh kita percaya, kita berkumpul seperti di pagi hari ini kita berkumpul, kita percaya Tuhan tuh hadir di tengah-tengah kita. Pada saat penyembahan, pujian dinaikkan, kita percaya Tuhan hadir di manapun di daerah kita berada. Saya minta maaf ya, kalau ada menyinggung teman-teman yang masih bekerja atau yang tidur-tiduran, saya minta maaf sekali lagi. Alangkah baiknya kalau kita memberikan hormat kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, kita kusuk, kita menyembah Tuhan, kita menikmati hadirat Tuhan, itu akan sangat membuat kita lebih baik gitu loh. Seperti yang diteladankan oleh Pak Simon, Ibu Simon, nah, ada Ko Aheng, Pak Heri, yang buka kamera lah, yang tidak buka kamera juga saya percaya mereka juga menyembah Tuhan. Itu yang bisa saya bagikan, Pak. Maaf ya, yang lain. Terima kasih, saya serahkan kepada Pak Heri. Oke, thank you, Heng. Nggak apa-apa, kita kan sama-sama belajar, kita satu keluarga. Kan seperti berkali-kali saya katakan, kapan kita bisa jadi benar? Ya waktu kita sadar, oh iya ternyata salah ya kalau gini ya. Yang benar itu harusnya begini. Ya tapi sekali lagi kan, di antara kita kan tidak ada penghakiman. Nah, masing-masing kan kita harus sesuai dengan hati nurani. Karena kan di dalam kekristenan tentu posisi menyembah itu tidak ditentukan oleh posisi tubuh kita, tapi itu sikap hati kita. Tapi alangkah baiknya memang seperti Hengki bilang tadi. Karena seperti firman Tuhan katakan, apa yang keluar dari mulutmu, apa yang menjadi ekspresi hidupmu, itu ya keluar dari hati. Kalau memang hati kita mau mengasihi Tuhan, mau sungguh-sungguh, ya tentu ekspresi tubuh kita akan sesuai dengan apa yang ada di dalam hati kita. Seperti itu. Walaupun tentu, nah ini kan contohnya lagi kita punya pengetahuan. Ya kan tidak harus buka video contoh, nggak harus, nggak ada. Oh yang buka video lebih rohani, yang nggak buka video nggak rohani, nggak seperti itu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi di dalam Kristus tidak ada penghakiman, masing-masing kita punya hati nurani yang peka dengan suara Tuhan, karena esensi hubungan kita dengan Tuhan itu adalah hati, bukan hal-hal lahiriah. Tapi sekali lagi berkaitan dengan apa yang kita belajar hari ini, kan tentu di sekeliling kita ada orang-orang yang memang terpola ibadah mereka itu adalah hal-hal yang lahiriah. Seperti Hengki kasih contoh, itu bagus. Mungkin orang di luar kekristenan taunya kalau menghadap Tuhannya, berhalanya, Allahnya dalam tanda kutip huruf kecil tadi, ya mereka harus sungguh-sungguh, mereka takut kalau kurang ajar bisa kena libas, seperti itu. Mereka takut dikutuk,
Sehingga mereka lakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, tapi sekali lagi, ya balik-balik ini kan kalau di kekristenan kan sikap hati. Nah, tetapi sekali lagi pengetahuan yang seperti ini intinya jangan jadi batu sandungan bagi mereka yang masih lemah, yang belum punya pengetahuan. Seperti yang Hengki gambarkan tadi, kita sudah jadi orang Kristen puluhan tahun, bahkan mulai dari kandungan kita sudah jadi orang Kristen. Istilahnya udah orang Kristen karatan. Tetapi juga bahaya kalau kita sudah menganggap semua itu ibadah, jadi biasa, kita santai. Nah, itu juga bahaya. Itu lebih bahaya sebenarnya. Itu bukan hanya sekedar pengetahuan, kita bisa terjebak dengan sikap hati yang nggak hormat sama Tuhan lagi. Nah, jadi intinya kita bersyukur dan memang kita harus bertumbuh di dalam pengetahuan. Nah, secara khusus pengetahuan yang Paulus maksudkan pagi hari ini adalah bahwa hanya ada satu Tuhan, hanya ada satu Allah, Esa, itu Bapa yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu yang harus kita pegang teguh, dan itu memang bukan hanya menjadi sebuah pengetahuan, tapi itu menjadi iman kita, iman percaya kita. Nah, tetapi kan masalahnya seperti yang Hengki katakan, ada orang-orang yang baru percaya Yesus, dan sebelumnya dia adalah orang-orang yang percaya kepada Allah-Allah lain, Tuhan-Tuhan yang lain, yang bagi mereka itu juga Allah, Tuhan, gitu. Nah, sehingga mereka selama ini sebelum percaya Yesus, melakukan semua ritual agamanya benar-benar dengan kusyuk, seperti Hengki tadi katakan. Bahkan, ya memang lebih kusyuk dari kita orang Kristen yang sekarang. Tapi sekali lagi, kusyuk nggak kusyuk kita ukurannya bukan kalau kita lagi tutup mata, nangis-nangis, gitu. Itu bukan ukurannya. Karena ukuran di dalam kekristenan sekali hati. Nah, itulah masalahnya, hati siapa yang tahu. Tapi sekali lagi, apa yang nampak itu harusnya bersumber dari hati. Nah, prinsipnya itu dulu Bapak Ibu. Jadi kadang orang Kristen juga ada kebablasan. Oh, yang penting hati. Tuhan kan lihat hati. Oh iya. Makanya saya selalu ajar gini, iya, Tuhan lihat hati. Tapi orang-orang lihat penampilan kamu. Nah, makanya kan di kepercayaan yang lain kadang ada katakan kebersihan itu sebagian dari iman. Karena iman itu kalau tanpa perbuatan juga mati, kata firman Tuhan. Karena orang pasti akan melihat hal-hal lahiriah. Dan harusnya antara hati yang dipenuhi dengan firman, itu pasti harusnya selaras dengan hal-hal lahiriah yang kita lakukan. Nggak mungkin bertentangan juga sih sesungguhnya. Tapi sekali lagi kan ukuran kita memang hati, dan hati nggak ada yang tahu. Nah, ini yang dimaksud oleh Paulus. Kita mungkin sudah mulai punya banyak pengetahuan, bahkan secara khusus perikop pagi ini tentang makanan persembahan berhala. Bagi kita itu tetap makanan, yang seperti firman Tuhan dan Hengki tadi katakan. Dimakan, kita juga nggak berdosa, nggak jadi jauh dari Tuhan, nggak dimakan pun itu juga nggak membuat kita lebih rohani dan lebih dekat dengan Tuhan, karena bagi kita itu cuma makanan. Kita nggak mengenal ada Allah lain selain Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus. Mau dipersembahkan kepada berhala A, B, C, bagi kita itu nggak ada semua. Tapi itu kan bagi kita yang punya pengetahuan, yang mempunyai pemahaman, yang mempunyai pengertian, yang mempunyai keyakinan bahwa hanya ada satu Tuhan. Tapi sementara yang lain yang seperti yang kita dikatakan, orang-orang yang notabene-nya dulu adalah percaya kepada Allah, Allah dan Tuhan-Tuhan yang banyak itu, bagi mereka makanan dipersembahkan itu ya memang dipersembahkan kepada Allah dalam tanda kutip. Sehingga mereka tahu kita tidak boleh mempersekutukan Allah dengan berhala. Nah, mereka kan baru sampai batas itu pengetahuannya. Nah, kalau kita ada di lingkungan seperti itu, dan saya mau katakan kita selalu ada di lingkungan seperti itu, karena kan tidak semua orang punya pengetahuan yang sama seperti kita. Makanya seperti Paulus katakan, daripada aku jadi batu sandungan, ya aku nggak makan makanan persembahan berhala. Dan bagus contoh seperti yang Hengki katakan tadi soal handphone.
Kan kalau soal makanan persembahan berhala kan kalau kita dalam konteks sedang beribadah juga enggak kan. Nah, terus contoh yang Hengki katakan tadi itu yang harus coba cek and recheck. HP-nya nggak salah, kalau memang ada hal-hal yang perlu dikoordinasikan sebagai pemimpin ibadah, contoh mau informasi ke media kemana, kirim WA, nggak berdosa. Nah, tapi kan orang yang lihat belum tentu tahu kalau kita cuma hanya ngasih tahu di media. Orang berpikir nih orang kok nggak serius ya, buka-buka HP, nanti terkadang bisa senyum-senyum sendiri. Nah, itu juga kelewatan. Tapi balik-balik kan nggak ada penghakiman. Yang tahu kan hati nurani kita. Waktu kita ibadah itu kita khusyuk nggak sungguh-sungguh sama Tuhan. Atau seperti yang kita tadi katakan, kita memang menganggap remeh. Kita bisa buka yang lain. Apalagi kalau sudah, yang khotbah dia lagi. Wah, itu sikap hatinya udah jelas nggak benar. Tapi kan sekali lagi, orang nggak bisa melihat hati kita. Yang menilai kan hanya Tuhan. Nah, makanya pagi hari ini, engkau boleh punya pengetahuan dan harus bertumbuh dalam pengetahuan. Tuhan cuma satu, Allah itu satu, yaitu Bapa kita. Nggak ada Allah lain, nggak ada Tuhan lain selain Dia. Tapi ya balik-balik, marilah memiliki sikap hati yang benar, yang diwujud nyatakan dalam perbuatan yang nyata, dalam hal-hal ibadah. Walaupun sekali lagi ukuran ibadah kita bukan hal-hal lahiriah. Contoh lain yang sering saya katakan, ya kalau pas melayani Tuhan di panggung, cobalah pakai baju yang sopan, apalagi khususnya wanita. Jangan pakai baju super ketat, super mini. Iya sih Tuhan lihat hatimu, tapi maaf kami para pria, apalagi duduk di depan model saya, model Hengki, Joni, Pak Simon, kami ini pria. Nah pria itu kan kuatnya di mata. Nah, jadi kami yang hilang damai sejahtera, mau lihat ke panggung, nanti dikatakan kami ini matanya kok jelalatan, mau buang muka terus, mau dibuang kemana nih muka. Nah, jadi sebenarnya nggak salah. Tapi kan kadang kekristenan itu tadi karena pengetahuannya jadi kebablasan. Pakai baju suka-suka. Nah, ya nggak dosa sih, memang nggak dosa. Tapi bisa buat orang lain berdosa. Nah, itu saja masalahnya. Nah, jadi pagi hari ini tentu selain makanan persembahan berhala, kalau makanan persembahan berhala ya sudahlah. Mungkin itu hal yang sudah klasik, dan sebagian banyak di antara Bapak Ibu berketetapan untuk tidak makan makanan persembahan berhala. Bagus, nggak masalah. Apalagi kita yang di Pelita Community. Rata-rata kan Tuhan terus tambahkan jemaat-jemaat baru yang notabene-nya dari keyakinan yang berbeda sebelumnya. Jadi kita punya keyakinan nggak makan makanan persembahan berhala, itu bagus, saya dukung. Tapi masalahnya bukan soal boleh atau tidak, berdosa atau tidak, itu tadi supaya tidak jadi batu sandungan bagi orang lain. Tapi yang jauh lebih penting itu contoh-contoh yang seperti Hengki tadi katakan, soal pegang HP di tempat ibadah, tempat baju waktu melayani di atas panggung. Atau mungkin Bapak Ibu boleh kasih usul-usul yang lain yang menurut Bapak Ibu kayaknya kurang pas, kurang cocok. Nanti supaya kita sama-sama belajar selain soal handphone, soal baju. Nah, silakan Bapak Ibu, tapi yang penting pemahamannya dapat Bapak Ibu ya. Kita punya pengetahuan Tuhan cuma satu, tapi jangan sampai pengetahuan kita itu jadi batu sandungan bagi mereka yang masih lemah, yang masih baru. Oke, Bapak Ibu bisa kasih contoh yang lain selain HP, selain baju, supaya yang lain juga. Kalau soal karakter kan jelas, nggak mungkin kita ngomong kita pengikut Kristus tapi karakter jadi batu sandungan. Nah, itu bertobat, kalau itu tuh harus bertobat itu. Masih tukang tipu, masih tukang marah, oh, itu jelas bertobat itu. Oke, Bapak Ibu, ada yang lain masih kasih contoh atau mau kasih masukan-masukan apa?
Tapi sekali lagi prinsipnya tidak ada penghakiman Bapak Ibu ya. Jangan ada yang marah, Hengki sudah minta maaf, saya juga minta maaf, ada yang tersinggung, karena saya nggak suka singgung-singgung, sebenarnya saya suka nabrak. Artinya kebenaran ya, inilah kebenarannya yang ayo sama-sama kita praktek, yuk sama-sama kita belajar, supaya kita bertumbuh, supaya hidup kita tidak jadi batu sandungan bagi orang lain. Oke, kalau tidak ada, ya silakan merenungkan firman Tuhan. Secara pribadi Tuhan bilang apa? Yuk, kita hidup seturut dengan firman. Oke, Hengki silakan. Oke, terima kasih semua. Mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan Joni. Ya, kita salam semua. Mari kita masuk dalam doa pagi kita hari ini. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, pagi hari ini kami boleh belajar sikap hati kami Tuhan dalam memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Tuhan, Engkau juga mengajar kami supaya hidup kami tidak menjadi batu sandungan buat orang lain, sehingga orang lain Tuhan boleh lewat kehidupan kami, orang lain boleh mengenal Engkau Tuhan. Engkau semakin mengajar kami Tuhan akan kebenaran firman-Mu, supaya Tuhan lewat apapun yang kami lakukan, orang boleh melihat Engkau di dalam kami, dan mereka boleh memuliakan Engkau Tuhan. Ya, setiap apapun yang kami lakukan, Tuhan, Engkau memberkati kami semua Tuhan, supaya kami mampu berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Engkau juga berkati pagi hari ini hamba-Mu, Pak Hengki Tuhan, yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau semakin memakai hidupnya, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Pakai Tuhan, keluarganya juga Tuhan, jadi berkat. Sertai setiap apapun yang dia lakukan, sehingga hidupnya Tuhan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih juga Tuhan Yesus, berkati kami semua hadir di pagi hari ini, yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami semua boleh terus mempraktekkan kebenaran firman-Mu, sehingga semakin banyak orang datang kepadamu lewat hidup kami Tuhan. Pak, terima kasih, berkati kami semua dengan damai sejahtera-Mu, kekuatan dan kesehatan Tuhan. Pak, terima kasih juga hari ini juga kami terus berdoa buat bangsa dan negara kami. Bersyukur Tuhan karena Engkau selalu memberikan bangsa kami ini kedamaian. Tuhan, Engkau memberikan keamanan Tuhan buat bangsa dan negara kami ini. Tuhan, terima kasih Engkau juga berkati para pemimpin bangsa kami Tuhan. Engkau memberikan mereka hikmat Tuhan, mulai dari presiden, para menteri dan stafnya Tuhan, para gubernur, bupati, wali kota, dan seluruh jajarannya Tuhan. Engkau memberi mereka hikmat yang daripada-Mu Tuhan untuk memimpin bangsa kami yang besar ini Tuhan. Engkau memberikan Tuhan mereka kekuatan, putusan dan mengambil setiap keputusan dengan benar Tuhan. Sehingga bangsa kami semakin sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan bangsa dan negara kami yang besar ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami, pekerjaan kami, apapun usaha kami ya Tuhan. Biarlah berkat damai sejahtera-Mu, berkat sukacita-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan juga persekutuan di dalam Roh Kudus. Kami terima dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.